Halo Sobat SMK, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan terhindar dari virus COVID-19 ini ya. Kembali lagi di acara BBK, Bincang Bersama Oska. Nah, di episode 5 kali ini, kita akan membahas sesuatu yang gak kalah fun dan juga insightful seperti episode sebelumnya. Nah, pastinya di BBK kali ini, kita kedatangan guest star keren yang gak kalah luar biasanya dari episode-episode sebelumnya. Sobat SMK sekalian, tema yang akan kita bahas kali ini adalah bangkitkan semangat kemerdekaan dalam berkarya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita sambut guest star kita kali ini, yaitu Pembina OSIS juga selaku Guru Bahasa Indonesia SMK Cinta Kasih Suci, Ibu Novika Rahayumi. Dan Guru Pendidikan Jasmani SMK Cinta Kasih Suci, Pak Galih Yoga Purnama. Halo Pak, Bu. Wah, apa kabar nih Bapak sama Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah saya sangat sehat dan bersyukur bisa bertemu dan berbincang di BBK ini. Sebelumnya saya dan juga tim yang lainnya mengucapkan terima kasih karena Bapak sama Ibu sudah bersedia hadir sebagai bintang tamu pada episode BBK kali ini. Nah Pak, Bu, episode BBK kali ini kan membangkitkan semangat kemerdekaan dalam berkarya. Selain karena Hari Kemerdekaan Indonesia, kita memilih tema ini karena kami ingin semangat kemerdekaan itu diimplementasikan ke dalam hal-hal yang positif. Salah satu contohnya ketika kita bersemangat dalam menciptakan karya-karya yang baru dan juga inovatif. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu, apa sih definisi berkarya itu sendiri? Dan apa faktor penting yang mempengaruhi seseorang dalam berkarya, sehingga dapat menghasilkan karya bagus, inovatif, dan kreatif? Nah, menurut saya definisi berkarya itu adalah menciptakan atau menghasilkan sesuatu karya yang dapat dinikmati oleh orang banyak. Dan faktor apa sih yang mempengaruhi karya itu? Nah, intinya yang pertama itu adalah dari dalam diri sendiri. Apakah diri sendiri itu mau dan mampu berkarya? Terkadang ada orang yang sebenarnya memiliki dan mampu, tetapi dia tidak mau. Nah, dari pekan-pekan lalu ini kan banyak nih di Hari Kemerdekaan ini ada beberapa perlombaan, tetapi saya mengajukan beberapa anak ada penolakan, padahal mereka itu mampu, tapi mungkin karena ada faktor dari dalam dirinya yang melakukan penolakan itu. Jadi harapannya ketika kita diyakini oleh orang bahwa kita memiliki kemampuan, harusnya kita tunjukkan bahwa kita mampu berkarya dengan kreatif. Orang pun akan termotivasi ketika kita mau. Itu dari saya. Oke, bagus banget tuh Bu Bika. Berkarya menurut Guru Bahasa Indonesia. Kalau menurut Bapak, berkarya menghasilkan inovasi yang baru. Ya, di olahraga banyak karya-karya yang mungkin tidak terlihat seperti di yang lain. Semestinya contoh kemarin karya olahraga adalah berupa prestasi. Prestasi dari apa? Dia dari bakat. Kemarin Olimpiade Indonesia udah membawa emas, mengharukan. Itulah buah karya dari olahraga. Kalau menurut Bapak, ya banyak faktor yang mungkin seseorang kurang untuk mau berkarya. Satu, kurang percaya diri. Yang kedua, dia tidak tahu potensi apa yang ada dalam dirinya. Nah, disitulah peran orang lain yang bisa membantu seseorang itu untuk menemukan bakat atau kemampuan sehingga dia bisa berkarya. Mungkin itu dari Bapak. Oh, oke Pak, Bu. Jadi, definisi berkarya menurut Bapak dan Ibu itu adalah kita menghasilkan sesuatu, berinovasi, yang bisa menghibur dan dinikmati oleh orang lain. Dan faktor yang penting itu yang pertama menurut Ibu itu adalah kemauan diri sendiri. Lalu dari Bapak ada faktor orang lain, faktor diri sendiri juga, dan lainnya. Oke Pak, Bu. Nah Pak, Bu, seperti yang kita tahu nih ya, setiap orang pastinya mempunyai potensi di bidangnya masing-masing. Tapi itu balik lagi ke diri mereka sendiri, mau mengembangkan potensi yang mereka punya, atau malah mengabaikannya. Nah, menurut Bapak sama Ibu sendiri, bagaimana sih caranya supaya kita bisa membebaskan diri kita dalam berkarya, dan bukan malah mengabaikan potensi yang kita punya? Oke, mungkin caranya ya. Tadi Bapak berlanjut ke yang jawaban yang tadi ya, yang pertama. Satu, percaya diri. Tidak semua orang yang bisa percaya diri.
Misalkan contoh Vincent sama Stephanie yang ada di sini, mungkin banyak gejolak dan dalam diri untuk gue bisa atau enggak. Ketika mencoba, oh iya ternyata bisa. Nah, orang lain itu ada mungkin yang tidak bisa. Nah, faktor orang lain lah itu yang harus benar-benar misalkan Bapak sebagai guru atau Bapak sebagai wali kelas untuk terus mensupport anak didiknya, untuk membuka wawasannya tentang nih, ketika kamu punya potensi, kamu bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, karya kamu itu setidaknya bisa berkarya untuk orang lain. Kalau di Bapak olahraga, misalkan kamu potensi kamu di atletik. Ketika kamu juara, kamu mendapatkan karya, kamu simpan di lemari prestasi, orang lain akan melihat, oh itu karya dari seseorang itu. Ya, jadi bagaimana sih caranya? 1, peran orang tua, peran guru, peran teman-teman juga. Dan terakhir adalah tanamkan kepada dirinya bahwa ketika kamu berkarya, kamu bisa bermanfaat untuk orang lain, atau karya kamu bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya untuk sekedar memuaskan diri sendiri. Mungkin itu dari Bapak. Ya, tambahan aja dari saya, mungkin benar yang tadi Pak Gali bilang, tapi kalau di dalam bidang bahasa Indonesia itu kan ketika yang tadi saya katakan mau tidak dia melakukan. Tidak semua orang memiliki bakat dalam menulis. Harusnya ketika sudah tahu, diberitahu oleh guru kamu memiliki bakat menulis, berarti ya diasah, seringlah diasah, dan ketika itu bisa dipublish, itu adalah satu kebanggaan untuk diri sendiri dan orang tua. Itu sih dari saya. Ya bener banget ya. Jadi intinya bisa disimpulkan bahwa kepercayaan diri dan juga mau mencoba itu adalah dua hal yang sangat penting ya dalam mengembangkan potensi yang kita punya. Nah, Sobat SMK yang ada di rumah, jangan lupa untuk mengembangkan potensi yang kalian punya juga ya. Oke, kan sekarang masih dalam masa pandemi. Menurut Bapak dan Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan menurunnya semangat dalam berkarya? Bagaimana cara Bapak dan Ibu mengatasinya? Dan adakah solusi untuk sobat-sobat SMK agar bisa tetap semangat berkarya walau dari rumah? Untuk sobat SMK yang ada di rumah, kita sebenarnya sudah tahu, sudah punya potensi nih, tetapi kita sendiri rasanya malas, enakan tidurlah daripada harus berkarya. Padahal hal menulis itu atau membuat sesuatu tulisan atau video-video sebenarnya bukanlah hal yang sulit di tengah pandemi ini. Di rumah bisa dikerjakan, misalkan kamu hobi memasak, tulislah resep-resep masakan lalu diposting. Itu kan hal yang sebenarnya mudah, itu juga disebut dengan berkarya. Dan ketika orang membaca, tentu karya kamu bermanfaat bagi orang lain. Atau kalau punya bakat yang lain, misalnya menulis, bisa menulis cerpen atau novel, buatlah itu. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak juga. Itu dari saya. Ya, mungkin pandemik ini menurut Bapak adalah ajang untuk menggali potensi. Ya benar Pak. Ya, pandemik yang sekarang melanda kita hampir 1 tahun lebih itu memaksa kita di rumah. Ya benar tadi menurunkan minat bakat, tapi banyak orang kreator malah justru ini ajang untuk memanfaatkan diri untuk berkreasi. Hal yang di rumah, hal yang di luar dilakukan di rumah. Misalkan WFO jadi WFH. Bagaimana konten-konten kreatif dibikin di rumah. Bagaimana yang tadi Bu Pika, resep masakan yang harus beli, misalkan beli bahannya keluar, kita pakai aplikasi sekarang. Nah, kita mungkin yang jurusan RPL membuat aplikasi baru ya di rumah dengan memudahkan, misalkan tidak bepergian keluar. Sebenarnya pandemi ini bukan untuk menurunkan kreativitas, malah harus benar-benar menaikkan kreativitas itu sendiri. Karena di dalam kesulitan ini pasti ada cara untuk bisa berkreasi ya. Jadi Bapak harapkan yang sobat SMK di sini, ketika ada kendala sesuatu, bukan untuk mematikan, tapi yuk cari, oh ini bisa loh kayak gini,
oh seperti ini bisa. Jadi yuk kembangkan potensi yang ada di diri kamu, gali lebih dalam lagi untuk kita bisa untuk berkreasi jauh lebih bermanfaat lagi. Mungkin itu dari Bapak. Iya bener banget nih Pak Bu. Jadi kita harus merubah pola pikir kita dulu. Kita harus mencari dan terus berusaha walaupun kita dari rumah. Dan juga jangan karena kita di rumah saja malah menjadi alasan untuk bermalas-malasan, tidak mau berkarya, dan lain sebagainya. Justru harus makin semangat lagi dalam berkarya ya Pak. Betul sekali. Iya. Oke. Nah, bisa dilihat pada zaman sekarang ini, kerap kali orang-orang berkarya demi keuntungannya pribadi. Dan tanpa mereka sadari, hal itu bisa berdampak buruk bagi orang lain. Nah, menurut Bapak sama Ibu, bagaimana sih caranya ketika kita berkarya ini, kita bisa menularkan semangat dan juga nilai positif melalui karya kita bagi orang lain? Oke. Karya yang didasarkan oleh tanda petik ya, bisnis. Ya, Atau enggak, wah saya cari uang nih. ya betul. Ya, mungkin awal-awalnya dia hanya misalkan konten-konten dikit, oh ternyata banyak yang nonton, akhirnya jadi bisnis. Ya, mungkin berbeda tujuannya. Ada teman Bapak satu, dia membuat konten tujuannya adalah untuk mencari uang. Ada satu lagi konten yang dia benar-benar ingin bermanfaat untuk banyak orang. Nah, yang tadi ditanyakan oleh Vincent sama Stephanie itu adalah bagaimana caranya bikin konten tapi tidak berpikiran untuk bisnis atau yang lainnya. Nah, ketika kita berbuat sesuatu dengan ikhlas, ketika kita berkarya dengan ikhlas, ya tidak ada tujuan yang lain. Kalau Bapak masih percaya dengan apa yang kamu lakukan bisa bermanfaat untuk orang lain, itu jauh lebih berharga daripada kamu memanfaatkan orang lain. Ya. Mungkin itu dari Bapak. Ya, kalau dari saya berkaryanya itu untuk memotivasi orang adalah ketika kalau dalam bentuk tulisan, ketika kita membuat sebuah cerpen atau novel itu bisa diselipkan di situ. Jadi orang itu menjadi motivasi karena kan di dalam novel atau cerpen ada pesan moralnya. Jadi orang akan termotivasi dengan tulisan kita. Itu sih dari saya. Wah, bener banget nih apa yang dikatakan oleh Pak Gali dan juga Bu Vika. Bahwa dalam berkarya itu tentunya harus didasari oleh rasa ikhlas terlebih dahulu ya. Dalam diri kita juga. Dan intinya itu balik lagi ke diri kita bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat lah bagi orang lain. Begitu. Nah, apa pesan Bapak dan Ibu kepada sobat-sobat SMK di rumah supaya bisa membangkitkan semangat kemerdekaan dalam berkarya? Silakan Bu Vika dulu kayaknya. Oke. Ya. Oke, untuk sobat SMK yang ada di rumah untuk membangkitkan semangat kemerdekaan dalam berkarya adalah dimulai dari benar tadi sudah kita bicarakan, dimulai dari diri sendiri, tetap semangat, yakin bahwa kita mampu dan bisa. Itu dari saya. Oke. Ada kutipan yang barusan saya baca tuh ya di handphone. Hidup hanya sekedar hidup, kerak di rimba hutan juga bisa hidup. Ya. Kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Yuk kita mari berkarya biar hidup nggak sekedar hidup, kerja nggak sekedar kerja. Iya nih, bener banget sobat-sobat SMK sekalian, seperti yang Bu Vika dan Pak Gali sampaikan, bahwa ayolah kita mulai berkarya dari sekarang. Dan juga ingat kata-kata dari bacaan Pak Gali tadi, kerja sekedar bekerja, kerbau juga bisa bekerja. Betul. Hidup sekedar hidup, kera juga bisa hidup. Seperti itu ya Pak Bu. Tapi sayangnya pembicaraan kita kali ini bersama Bu Vika dan Pak Galih berakhir sampai di sini. Sekali lagi terima kasih Bu Vika dan Pak Galih karena sudah bersedia hadir sebagai guest star di episode kelima kali ini. Terima kasih juga untuk Sobat SMK yang telah menyaksikan episode PBK pada episode kali ini. Nah, harapannya semoga insight-insight dari pembicaraan kita tidak hanya sampai di sini saja ya, tapi dipraktekkan juga ke dalam kehidupan sehari-hari. Stay tune terus dan jangan lupa untuk follow Instagram OSIS SMK Cinta Kasih Seci biar gak ketinggalan informasi mengenai episode PBK selanjutnya ya. Saya Vincent. Dan saya Stephanie mewakili seluruh tim BBK yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata
ataupun tindakan yang kurang berkenan di hati. Sampai jumpa di episode PBK selanjutnya. Bye.